aja. Ya, bukti aja. Nah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Itulah. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Seperti yang tertuang dalam konstitusi negara, bahwa salah satu kewajiban negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi pada bulan Mei 2025 yang lalu, di mana negara harus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan di satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah yang sederajat, baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, akhirnya mendapat tanggapan yang beragam dari elemen-elemen pemangku kepentingan. Kami berharap orang tua mohon untuk tetap menjaga kualitas, menciptakan anak-anak bangsa yang berkarakter, berprestasi. Ya harapannya sih terwujud lah gitu kan, maksudnya juga jangan cuma sekedar janji manis, omongan belaka gitu aja sih. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali, dulur Orisinal, kita bisa ketemu lagi kesempatan kali ini. Tentu di perbincangan ringan tentang isu nasional. Orisinal, obrolan ringan seputar Isu nasional. Ya, tentu harapan kita semuanya dalam kondisi yang sehat, walafiat, kemudian juga ya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Masalahnya urusan rezeki kan kadang-kadang kita kasihan gitu. Sementara ini ada yang ya belum beruntung, katakanlah seperti itu. Termasuk juga barangkali ya yang kurang beruntung itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Di antaranya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tak terkecuali kebutuhan tentang pemenuhan pendidikan, terutama bagi kalangan-kalangan tunas-tunas muda kita lah. Gitu. Ya kan artinya kebutuhan pendidikan itu kan sekarang sudah menjadi kebutuhan yang sangat urgent ya, menjadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan semua orang, dan kebetulan dari sisi undang-undang, dari sisi aturan itu memang sudah negara memang harus mendengarkan. Ya kalau orang kan sering berbicara kan secara konstitusional bahwa urusan pendidikan itu kan jelas sekali. Itu tugas negara yang jelas tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar kan itu ya. Mencerdaskan. Ya tapi memang ini yang kasus terakhir itu kan bukan kasus ya, artinya ketika ada anggota masyarakat atau apapun namanya itu kemudian melakukan usul kepada MK untuk menggratiskan semua sekolah dasar ya, artinya pendidikan dasar yang itu berarti dari SD sampai SMP ya. Begitu. Nah, dan itu dikabulkan untuk permintaan sekolah itu untuk baik negeri maupun swasta harus sama-sama gratis. Nah, tapi saya kira memang tidak semudah dan sesederhana itu dalam hal implementasi dari keputusan ini yang menjadi ramai. Saya tertarik ketika para ahli, para cendekia itu membahas dari sisi disiplin ilmu mereka gitu ya. Yang kalangan mereka para akademisi juga melihat dari sisi-sisi bagaimana kemungkinannya untuk bisa benar-benar dilaksanakan program sekolah gratis itu. Kemudian bagaimana kondisinya dengan kemampuan negara untuk melaksanakannya. Itu juga ada saya sempat mendengar itu dari ungkapan Wakil Komisi 10 yang membidangi pendidikan itu
malah ada hitung-hitungannya segala. Betul, betul. Tapi semua itu kan tidak lantas serta-merta, misalnya sekarang sudah menjadi putusan MK, lantas langsung bisa dilaksanakan. Kajian dan apa istilahnya regulasi yang detail itu kan perlu dirumuskan dulu. Ya itu memang kalau kita itu kan sebenarnya praktisi ya. Ya. Praktisi yang pernah dan kemudian merasakan bagaimana mengelola pendidikan itu memang tidak semudah apa yang dipikirkan orang. Seolah-olah begitu gratis dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa mulai reformasi ini banyak orang mengobral janji tentang kegratisan pendidikan, kegratisan kesehatan. Itu statement politis sebenarnya. Artinya statement politis itu kadang-kadang tidak dibaca. Kita punya proses benar kalau kita menganut alur pemikiran dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian undang-undang pendidikan dan sebagainya. Di situ ada perintah untuk kewajiban negara, maka semuanya menjadi kewajiban negara. Tapi di situ sebenarnya kan ada kewajiban masyarakat juga yang harus dilakukan. Nah itu persoalannya kadang-kadang. Iya. Jadi elemen-elemen yang menjadi penanggung jawab pendidikan itu memang tidak hanya pemerintah atau negara kan ya. Ya. Ada masyarakat juga. Termasuk dalam hal ini tentunya orang tua siswa juga. Jadi kalau istilahnya kita melihat dari yang orang bilang itu secara konstitusional itu memang dalam tujuan negara dituangkan seperti itu, lantas dalam batang tubuhnya itu memang sesuai dengan apa itu perubahan undang-undang dasar itu apa namanya? Apa namanya? Yang direvisi itu apa namanya itu ya? Ya. Aduh, nggak lupain saya. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Cuman masalahnya begini Bapak. Jadi rata-rata kita itu orang itu tidak melihat proses pendidikan sebagai proses. Nah, dalam proses pendidikan itu sebenarnya banyak orang yang tidak diketahui. Yang mengetahui proses itu adalah ya guru dan kepala sekolah. Sebuah institusi yang terkecil dari situ. Nah, sebenarnya penyelenggaraan pendidikan itu akan murah, mahal atau tidak, itu kan tergantung pada mereka yang ada di situ itu. Jadi bagaimana, makanya sekolah itu punya kewajiban untuk melakukan RAPBS, rencana anggaran belanja sekolah. Tapi kan patokan utamanya juga istilahnya yang rutin ataupun yang nyata dihadapi itu tuh yang pertama yang namanya penyelenggaraan sebuah pendidikan itu kan ada investasinya. Betul. Sarana dan prasarana kan harus ya. Kemudian untuk perjalanannya biaya operasionalnya itu kan minimalnya kan 2 juta itu. Ya. Kemudian di sisi lain ketika tadi jenengan mengatakan bahwa tergantung bagaimana yang di situ ya. Ini juga istilahnya terkait dengan nantinya kualitas, baik kualitas proses maupun hasil, itu juga istilahnya ya perlu ada sistem untuk pengukurannya dari kualitas itu sendiri. Betul. Dan itu saya kira soal standar itu sudah selesai standarisasi. Baik itu penyelenggara pendidikannya, guru-gurunya, prosesnya dan sebagainya kan sudah itu. Bahkan guru yang sudah standarisasi itu kemudian ada penghargaan yang namanya sertifikasi kan. Nah, tapi dalam persoalan ini begini, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ya. Pertama tadi proses bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Tentu karena yang namanya pendidikan itu kan perkembangannya tidak pernah bisa dihentikan. Perkembangan ilmu itu tidak bisa dihentikan. Nah, untuk meraih suatu ilmu tertentu, katakan satu contoh saja. Bahwa tahun ini sekolahan ini belum punya perangkat untuk IT, maka dibutuhkan yang namanya perangkat IT. Oke, pemerintah bisa nggak? Ini kewajiban pemerintah sebenarnya. Pemerintah bisa, tapi apakah sudah semua sekolah? Itu persoalannya. Dari jumlah sekian murid itu katakan murid SD SMP itu sekitar 9 juta sampai 15 juta itu ya. SD itu. Kalau kemarin saya sempat mendengar dari wakil Ketua Komisi 10 itu se-Indonesia itu SDMI itu ada 28 juta.
itu data kan? Iya. Nah, ya itu. Kemudian untuk SMP dan MTS-nya yang juga dalam cakupan pendidikan dasar kan ya, sekitar 13 juta anak. Itulah. Dan itu terdiri dari satuan-satuan pendidikan. Iya. Dan masing tidak hanya kita tidak bisa menghitung katakan jumlah anak sekian kali sekian, kemudian dilaksanakan proses itu nggak bisa seperti itu. Karena itu terbagi juga dalam proses satuan-satuan pendidikan. Satuan-satuan pendidikan terbagi menjadi satuan-satuan kelompok belajar. Ya, kelas-kelas. Kelas-kelas kan bahasanya. Nah itu yang harus diungkap dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi ini obrolan awal kita tentang wacana program sekolah untuk pendidikan dasar yang gratis. Sementara seperti itu. Jadi yang jelas masih dibutuhkan regulasi untuk bagaimana bisa dilaksanakan. Ya, untuk implementasinya. Yang jelas. Nah, sekarang yang terakhir mungkin kalau melihat secara umum respon masyarakat menurut jenengan gimana dengan program sekolah gratis? Ini jadi persoalan sebenarnya. Respon masyarakat itu kan tidak berpikir amat macam-macam itu. Iya. Jadi masyarakat itu sebenarnya sejak dulu, jadi ini inginnya ada sebuah proses pendidikan yang baik, yang benar, yang bermutu dan sebagainya. Itu harapannya kan, begitu. harapannya semacam itu semua masyarakat. Dan masyarakat tidak mempersoalkan apakah Mas itu bayar atau tidak. Memang ada bagian dari masyarakat yang menginginkan sekolah itu gratis. Iya. Tapi kan ada juga masyarakat yang siap bayar kalau siap bayar dan justru mencari yang mahal pun nggak masalah. Itu lebih butuh kan? Iya. Nah, ya itu sebenarnya kalau kita melihat objektif tentang masyarakat kita. Makanya inilah menjadi satu fenomena menarik untuk membahasnya sampai pada pelaksanaan gitu ya. Masih butuh tadi saya katakan regulasi yang lebih detail. Sementara begitu dulu, maksudnya kita tetap menunggulah bagaimana nanti untuk implementasi dari putusan MK yang menggratiskan pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun swasta. Kita sambung lagi untuk hal yang satu ini di kesempatan berikut. Tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.